Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Baharul Razi sebagai moderator dari kelompok 11 mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yakni Nafidatul Mukarramah, yang kedua Nur Jamilah, dan yang terakhir saya sendiri Iqbal Baharul Razi. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas materi kali ini yang berjudul Problematika Kelembagaan Keuangan Syariah pada Pasar Modal Syariah. Kepada pemateri pertama, yakni Saudari Nur Jamilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamilah, NIM 216. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pasar modal dan juga jual beli saham di pasar modal syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu tinjauan fikih muamalah terhadap pasar modal. Jika diperhatikan, jual beli saham pada pasar modal termasuk kepada kategori mudharabah. Sebab emisi di pasar modal sama dengan sistem mudharabah yang ada pada fikih Islam. Pada pasar modal, salah satu pihak sebagai pemodal atau investor dalam fikih disebut sohibul mal, menyerahkan modalnya kepada pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang membutuhkan modal atau emiten tersebut. Kemudian, modal tersebut dikelola atau diinvestasikan dan hasil atau keuntungan dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Yang menjadi perhatian para fuqaha di sini, dalam masalah sifat modal ini sebenarnya mereka berhati-hati untuk menghindari supaya dalam permodalan tidak terjadi ketidakjelasan, karena modal yang terdiri dari bukan uang untuk kemungkinan nilainya akan terjadi tidak jelas. Karena itu jika modalnya terdiri dari barang, maka harus dihargakan lebih dahulu dengan uang secara teliti. Jadi jelasnya bentuk-bentuk sistem permodalan menurut fikih Islam adalah orang menyerahkan modalnya kepada pihak lain untuk dikembangkan dan keuntungannya itu nanti dibagi menurut persentase yang telah disepakati bersama. Kemudian materi yang kedua yaitu jual beli saham di pasar modal syariah. Saham ini merupakan jenis surat berharga yang bersifat kepemilikan atau sebagai bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran dalam nominal ataupun persentase tertentu. Pendapat tentang kebolehan jual beli saham di Indonesia dikuatkan dengan terbitnya Fatwa DSN nomor 05/DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang jual beli saham dan dikeluarkannya Fatwa DSN nomor 40 DSN MUI 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, memberikan kejelasan ketetapan hukum bahwa jual beli saham dibolehkan. Intinya adalah bahwa saham merupakan instrumen perserikatan atau wasilah li syirkah yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang membuktikan kepemilikan bersama atas perusahaan, sehingga bukti kepemilikan tersebut merupakan hak milik penuh seseorang atau badan hukum. Oleh karena itu, ia berhak menjual belikan dan instrumen tersebut juga dapat diperjualbelikan sebagai sarana alih serikat kepemilikan atas perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa saham syariah dapat diperjualbelikan sesuai dengan regulasinya yang diatur dalam Fatwa DSN MUI. Kemudian akad yang digunakan dalam saham syariah ini merupakan adalah berbasis akad musyarakah antara emiten dengan investor yang menunjukkan kepemilikan bersama atas suatu perusahaan. Pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akad muamalah pada reksadana syariah di pasar modal sebagai pemateri ketiga. Reksadana adalah suatu wadah
yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Seorang investor yang melakukan investasi melalui reksadana berarti ia telah melakukan diversifikasi investasi yang dapat menaikkan expected return dan menampilkan risiko. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal. Reksadana syariah pada dasarnya adalah modifikasi reksadana konvensional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Reksadana syariah merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana sahibul mal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil sahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah. Investasi reksadana ada 4 akad muamalah yang terhimpun di antaranya. Yang pertama, wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh adalah akad yang membayar upah kepada yang mewakili. Adapun akad wakalah bil ujroh yang terjadi dalam investasi reksadana syariah adalah ketika manajer investasi mewakili investor dalam pengelola reksadana syariah. Yang kedua, al-bai. Akad bai yang terjadi dalam reksadana syariah adalah ketika manajer investasi melakukan pembelian atau penjualan instrumen investasi berupa saham, obligasi ataupun pasar uang sesuai dengan jenis reksadana yang dibeli oleh investor. Yang ketiga yakni mudharabah. Dalam investasi reksadana syariah, akad mudharabah terjadi ketika manajer investasi bekerja sama dengan pihak bank, di mana manajer investasi sebagai sahibul mal menyimpan di bank syariah dan pihak bank syariah sebagai mudharib mengelolanya dengan bentuk deposito ataupun dengan obligasi dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, musyarakah inan. Musyarakah inan merupakan salah satu jenis musyarakah. Adapun yang dimaksud dengan musyarakah inan yaitu bentuk kerjasama di mana kedua pihak saling menanam modal dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Akad musyarakah inan muncul ketika manajer investasi melakukan jual beli dengan pemegang saham, yang kemudian pembagian hasilnya dibagi sesuai dengan saham yang dimasukkan. Ketika mengalami kerugian dalam sahamnya, maka kerugian tersebut ditanggung bersama karena pengeluaran ataupun modalnya dibagi rata dan juga sama-sama mengeluarkan modal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi akad muamalah pada reksadana syariah di pasar modal. Berikutnya akan dilanjut oleh saudari Nafidah yang akan menjelaskan materi keempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafidatul Mukarromah. Sebagai pemateri terakhir, saya akan menjelaskan akad muamalah pada obligasi syariah di pasar modal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu obligasi syariah. Obligasi syariah itu merupakan suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah, di mana surat berharga tadi dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis akad muamalah pada obligasi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI itu ada 2. Yang pertama itu akad mudharabah dan yang kedua ada akad ijarah. Yang pertama akad mudharabah. Obligasi syariah berdasarkan akad mudharabah itu merupakan bentuk transaksi obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil, di mana pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten sesuai dengan penggunaan dana dari penerbitan obligasi syariah. Pendapatan tadi itu harus jelas sumbernya, maksudnya pendapatan tadi didapat dari mana, serta harus bersih dari unsur non halal.
Nisbah keuntungannya ditentukan sesuai kesepakatan sebelum emisi penerbitan obligasi syariah mudharabah. Jadi yang dijelaskan kepada investor itu adalah sumber penghasilan serta nisbah bagi hasil. Sementara besaran nilai imbal hasil itu tidak boleh disebutkan di awal akad. Yang kedua ada akad ijarah. Obligasi syariah dengan akad ijarah itu merupakan bentuk transaksi obligasi dengan sistem pemilik modal menyewakan modalnya dalam bentuk sekuritas yang kemudian digunakan oleh emiten untuk membiayai proyek atau mengembangkan perusahaan dengan memberikan harga sewa dan masa penyewaan yang telah disepakati dengan kontrak di awal akad. Untuk akad ijarah ini, ujrah atau imbalan yang akan diberikan kepada pemegang obligasi Ujrah itu didapatkan dari hasil sewa dengan tingkat imbalan ijrah yang tetap. Nah, keuntungan obligasi syariah ini sudah ditetapkan sejak awal, sehingga keuntungan tersebut telah diketahui sejak awal dan wajib dibayarkan pada saat jatuh tempo. Demikian pemaparan dari saya mengenai akad muamalah pada obligasi syariah di pasar modal.